what are you running from? Apa yang saudara sekarang ini lari ini untuk apa? Kita mau lari untuk apa? Dan dimulai dengan satu pertanyaan. Dalam lomba antara singa dan rusa, kalau lari sama-sama lari, kira-kira menurut saudara siapa yang akan menang? Gambarnya seperti ini. Kira-kira menurut saudara yang menang rusanya atau yang menang singanya? Dan saya temukan, karena saya suka hewan gitu, saya dulu kecil suka nonton Animal Planet lah dan saudara-saudaranya yang lain, Discovery Channel. Seringkali yang menang itu rusa. Bukan karena rusanya ini lebih cepat, tetapi yang seringkali menang itu rusa. Karena singa, dia berlari untuk makan, tapi rusa dia berlari untuk hidup. Jadi saya mau berkata bahwa purpose is more important than need. Jadi tujuan itu lebih penting daripada kebutuhan. Si singa melihat bahwa dia hanya kebutuhan makan, lapar. Kadang dia bisa putus di tengah jalan. Tetapi rusa dia kalau nggak lari, habis tujuan hidupnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin tanya kepada siapapun saudara. Apakah saudara sedang lari untuk sesuatu? Saudara lagi lari untuk apa? Atau saudara lari dari apa? Yang mana sekarang? Apakah saudara sedang lari untuk apa? Ataukah saudara sedang lari dari apa? Karena 3 kebenaran tentang pelari sejati. Yang pertama saya ingin sampaikan yaitu adalah running for purpose. Berlari karena sebuah tujuan. Singa memang kuat, tapi singa nggak selalu menang di dalam perlombaan lari ini. Walaupun singa disebut dia adalah raja hutan, tetapi dia nggak selalu menang. Kenapa? Karena kekuatan tanpa arah itu tidak akan menghasilkan kemenangan. Dia bisa the strongest animal, dikatakan raja daripada semua hewan. Tetapi kekuatan kalau tidak ada arahnya itu tidak akan membawa kemenangan. Hari ini banyak orang mau larinya itu cepat. Pokoknya cepat. Cepat cuan, cepat untung, cepat berhasil, cepat apa. Semua cepat. Tapi nggak tahu mau kemana sebetulnya arahnya. Banyak yang sibuk tapi bukan produktif. Banyak yang mengeluh capek. Tapi hidupnya nggak pernah kemana-mana. Kita bisa punya all the energy in the world, semua energi yang ada di dunia. Tapi jika kita nggak punya tujuan yang jelas, maka kita sebetulnya hanya akan lari di tempat. Satu waktu saya pergi ke gym, karena beberapa bulan terakhir ini saya mulai nge-gym lagi. Saya temukan perut saya ini kok nggak kecil-kecil, akhirnya lihat di kaca kok jadi kayak pria prenagen gitu kan. Saya mulai nge-gym lagi. Dan biasanya kenapa orang pergi ke gym? Karena perutnya semakin lama semakin bundar. Maka ke gym itu hanya sekedar sesaat dan lupa, cepat menyerah. Kenapa orang pergi ke gym? Karena takut gemuk. Maka dia akan kembali cepat menyerah. Tapi berbeda alasannya ketika orang itu pergi olahraga, pergi ke gym karena dia mau sehat demi anak-anaknya, demi masa depan yang lebih baik, maka dia akan terus menerus mau datang walaupun pergi ke gym itu capek dan membosankan. Karena purpose gives pain a reason. Karena tujuan memberi rasa nggak nyaman, rasa sakit itu alasan. Kadang-kadang kita perlu tahu apa alasannya sebelum akhirnya kita bisa endure. Kenapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Bahkan Amsal 29 ayat 18 di sana dikatakan tanpa wahyu sebuah bangsa itu binasa. Tanpa arah kita akan berputar-putar tanpa hasil. Tanpa tujuan dari Tuhan, maka hidup itu akan berputar tanpa arah. Contohnya begini, apa yang coba saya sampaikan. Ini digambarkan secara gamblang dengan situasi seorang yang bernama Esau.
Esau pulang dari berburu di Bible. Dia setelah berburu, dia capek, dia gak dapat hasil buruan pada waktu itu. Dia lapar, laparnya pol-polan. Ya. Kemudian adiknya lagi masak sup merah, kacang merah gitu, wangi sekali. Satu rumah itu aromanya, aduh, nikmat. Esau berkata, bro aku lapar, mau mati nih laparnya ini bro. Kasih aku supmu cepat. Lalu Yakub berkata apa? Oke, tapi tuker ya sama hak kesulunganmu. Kamu tak kasih supku, tapi hak kesulunganmu kasih aku. Dan Esau karena dia cuma mikir perut hari itu. Apa yang terjadi? Dia nggak mikir masa depannya, dia nggak mikir tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Yang dia pikir hanya apa yang terjadi pada perutnya hari itu. Dia berkata, ya udahlah bodo amat, cepat, sini aku lapar. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena satu keputusan lapar seorang perut Esau merubah seluruh nasib keluarga Esau di masa depan. Kenapa? Karena ternyata dia lari karena kebutuhan, karena need. Need-nya dia lapar pada detik itu, sehingga purpose-nya dia abaikan kemudian. Tujuannya dia kesampingkan karena kebutuhannya pada waktu itu dia sedang kelaparan akut. Akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan sesuatu yang kekal karena mengejar sesuatu yang sementara. Maka dari itu hari ini saya ingin berkata kepada siapapun saudara yang mendengar suara saya. Jangan tukar panggilan Tuhan demi kenyamanan sementara. Kan ada dua jenis pelari di dunia ini. Yaitu yang pertama adalah orang yang melarikan dari. Orang yang lari dari masa lalu. Lari dari kegagalannya. Lari dari rasa sakit yang pernah dia dapatkan. Lari dari takut. Atau seorang yang kedua adalah seorang yang lari. Sama-sama lari tapi larinya beda. Dia running to. Lari menuju tujuan Tuhan. Lari menuju identitas baru. Lari menuju janji Tuhan. Lari karena iman percaya kepada Tuhan. Perbedaannya apa? Orang yang lari dari sesuatu, running away, eventually runs out of gas. Akhirnya dia akan kehabisan tenaga dan putus di tengah jalan. Lari terus karena gak ada tujuan. Akhirnya tenaganya akan habis. Tetapi perbedaan dengan orang yang lari menuju sesuatu, dia akan find new strength every mile. Dia akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena tujuannya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari rencana Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Tadi pagi saya menceritakan tentang Mouse Utopia. Bagaimana ada seorang saintis menempatkan satu kumpulan tikus di tempat yang sempurna. Utopia adalah tempat yang hampir sempurna. Makanan disediakan, minuman berlimpah, tempat yang baik. Tapi tempat yang sepertinya surga tanpa tujuan, akhirnya satu koloni itu binasa. Running with purpose. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan yaitu running with passion. Bukan hanya saja kita berlari dengan tujuan, tapi ada semangatnya, ada gairahnya, ada passionnya. Singa berlari karena lapar, sementara rusa run for the life. Lari karena hidupnya sedang dipertaruhkan. Ini perbedaan yang besar. Kalau hari ini yang dikejar itu berkat, maka kita akan berhenti ketika kita sudah dapat berkat. Kalau hari ini yang dikejar itu Tuhan, maka kita nggak akan pernah berhenti untuk mengejar. Kenapa? Paulus berkata, aku lari kepada tujuan. Filipi 3:14. Ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus. Dia berlari, keep running for a purpose. Ini bukan kalimat orang yang lari sambil santai, saudara. Enggak. Ini adalah orang yang lari seperti his life depended on it.
Seperti hidupnya kayak bergantung kepadanya. Dia larinya itu dengan semangat, dengan gairah yang sedemikian rupa. Bahkan sampai to levelnya itu desperate gitu. Karena desperation birth dedication. Ketika sudah hampir putus asa, itu malah memunculkan dedikasi yang luar biasa. The moment you realize what's at stake, you start running differently. Ketika saudara sadar, saudara lari dari kacamata yang benar, maka cara saudara berlari pun akan sangat berbeda. Satu waktu saya nonton tayangan video, saya lihat dokumenter tentang rusa yang dikejar sama singa. Gitu. Ada satu momen rusa itu hampir tertangkap. Mulai nggak tahu cara nge-shootnya seperti apa. Itu mulai panik, mulai tegang kayaknya singanya sudah mulai mendekat dan mau mencengkram rusa tersebut. Sementara rusanya kehabisan nafas, kakinya sepertinya terseret. Habis jatuh, berdiri lagi, dikejar lagi, lari lagi. Tapi ketika waktu singa loncat, tiba-tiba rusa yang tadinya seperti gak berdaya, dia dapat kekuatan baru. Bukan karena rusanya ini lebih hebat dari si singa. Tapi rusa sadar, kalau dia berhenti, mati. Jadi rusa itu terus lompat dan akhirnya dia selamat. Ketika saya ingat dengan cerita ini, kadang dalam hidup kita ada momen-momen di mana Tuhan seolah-olah membiarkan ada tekanan dalam kehidupan kita. Sampai titik terakhir yang benar-benar sudah tidak bisa bangkit lagi. Di mana akhirnya keadaan itu bukan sebetulnya untuk menghancurkan kita. Tetapi ketika kita ada di posisi seperti itu, sebenarnya tujuannya adalah untuk menyalakan kembali passion, gairah yang ada dalam diri kita. Karena hanya orang yang pernah terhimpit, yang tahu gimana cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi. Karena hanya orang yang benar-benar terhimpit, hanya mereka yang tahu cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Hanya orang yang pernah kehabisan tenaga yang tahu gimana cara untuk bersandar secara total. Karena hanya orang yang pelit yang tahu odol kalau nggak dipencet sampai tuntas nggak keluar titik terakhirnya. Kadang keadaan buruk bukan datang untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk membuat kita sadar kembali apa yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Menarik yaitu ketika Yesus disalib. Waktu Yesus disalib, setiap langkahnya itu penuh darah, penuh rasa sakit. Bahkan saya baru lihat satu tayangan video mahkota duri, itu durinya bukan kecil-kecil, saudara. Mahkota duri itu durinya 10 cm sampai 15 cm. Yang baru mereka lihat ini tanaman mahkota durinya ini, durinya bukan duri yang cuma 2-3 cm, tapi 10 sampai 15 cm. Yesus disalib, dia berjalan penuh dengan kesakitan. Tapi yang menarik yaitu di Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Kristus, Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Terjemahan lain dikatakan, dengan sukacita Yesus memikul salib. Dengan sukacita, Yesus memikul salib. Di tengah-tengah salib, dia memikul itu dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus gak mikul salib karena terpaksa. Dia mikul salib karena kasihnya untuk setiap kita.
Sehingga waktu dia mikul salib itu bukan menggerutu dengan menyesali kehidupannya, tetapi dia memikul salib itu dengan sukacita. Ini satu hal yang membuat Yesus mau melakukan hal ini karena apa? Karena dia tahu ada purpose. Purpose-nya apa? Untuk menyelamatkan kita. Memindahkan kita dari maut kepada kehidupan kekal. Itu tujuannya. Purpose yang lahir dari kasih itu jauh lebih kuat, lebih besar dari rasa sakit apapun. Kalau kita tahu siapa yang kita layani, kita akan tetap berlari walaupun jalannya berat. Mungkin hari-hari ini ada dari saudara yang sedang dalam musim di mana saudara merasa kehilangan tenaga. Tapi Tuhan, Dia mau berkata, aku memanggilmu bukan hanya untuk lari, tapi untuk memberimu api agar engkau tidak berhenti di tengah jalan. Api semangat, api gairah yang baru. Hari ini kita nggak perlu punya semua jawaban untuk kita tetap bisa maju. Kita cuma perlu satu alasan untuk kita tetap continue. Yaitu adalah kasih Kristus yang memberi harapan dalam hidup saudara. Tadi sementara jeda ibadah 1 dan 2, saya contemplating, saya ragu mau menyampaikan apa yang tadi pagi saya sampaikan atau saya menyampaikan hal ini. Tapi Roh Kudus tuntun saya untuk menyampaikan ini kepada saudara karena saya rasakan bahwa banyak dari saudara yang sedang lelah. Banyak dari saudara yang mau putus asa. Banyak dari saudara yang hampir berhenti di tengah jalan. Tapi saya mau berkata bahwa pelari sejati bukan yang paling cepat. Pelari sejati adalah pelari yang setia. Yang tetap berlari bahkan walaupun kakinya luka. Walaupun tertatih-tatih, hatinya tetap menyala. Itu adalah pelari sejati. Yang terakhir yaitu running to the finish line. Berlari sampai garis akhir. Rusa gak lari untuk menang. Tapi dia lari untuk bertahan hidup. Serupa tapi gak sama. Ada perbedaan antara rusa dengan kita. Rusa lari untuk selamat dari kematian. Hari ini kita lari untuk sampai ke kehidupan kekal. Kita terus berlari sampai kehidupan kekal. Rusa lari from something. Dia lari dari kejaran singa, dari maut yang mencekam. Tapi hari ini kita lari to someone. 2 Timotius 4 ayat 7 di sana dikatakan, aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman. Ayat 8, selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus gak pernah lari karena takut neraka. Tapi dia berlari menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir karena ada pribadi yang menunggunya di garis akhir. Saudara pernah suka lari maraton? Ada yang pernah ikut lari maraton? Depan saya ada Pak Pret yang suka maraton dulu. Saya satu waktu lari di Komplek Araya. Dia dari Tidar lari ke Araya. Jadi saya sudah terengah-engah, dia cuma cooling down. Sudah selesai lari, dia mau selesai. Saya sudah terengah-engah, dia dengan santainya. Pernah lihat orang lari maraton? Itu lari berapa kilometer? 20 sampai 40 sekian kilometer. Orang lari maraton 1 kilo sampai 10 kilo pertama, seger, semangat. 20 sampai 30 km berikutnya mulai capek. Tapi 40 km plus tubuh itu
Itu kayak sudah mau lepas semua itu mungkin rasanya. Saya cuma lari sebentar aja sudah terengah-engah. Ini ada orang bisa lari sampai 40 km sekian ini. Gak tahu itu bentuk tubuhnya seperti apa. Tapi ada loh orang yang bela-belain lari maraton berpuluh-puluh kilo. Bela-belain naik mendaki ke gunung yang gak nyaman. Tahu apa yang membuat mereka tetap mau berlari? Yaitu mereka membayangkan garis akhir. Mereka membayangkan medali yang mereka akan dapatkan. Pelari maraton membayangkan keluarga mereka yang nunggu di garis akhir. And that's what keeps them going. Dan itu alasan kenapa mereka terus berlari. Walaupun capek, walaupun berat, walaupun hujan, walaupun apa yang terjadi. Itu alasan kenapa mereka tetap melanjutkan apa yang mereka lakukan. Mungkin ada dari saudara yang capek. Mungkin ada dari saudara yang mau menyerah. Tapi saya mau ingatkan, ada seorang pribadi yang tetap mau setia menunggu saudara di garis akhir. Pribadi yang selalu setia, pribadi yang always believe in you, pribadi yang selalu wishes the best for you. Bukan cuma mahkota, tetapi dia sendiri yang berkata, well done, good and faithful servant. Di garis akhir, masuklah ke dalam sukacita Tuhan, di mana kita boleh menikmati semua rencana Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tujuan hidup itu bukan sekedar sukses, kaya. Tujuan hidup itu adalah setia sampai akhir. Dan bertemu Dia yang sudah setia dari awal. Rusa gak berlari untuk menang, tapi dia berlari untuk hidup. Kita pun demikian. Hari ini kita gak berlari untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, tetapi berlari untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini jangan berlari karena ingin diakui. Jangan berlari karena ingin membuktikan. Tapi berlarilah karena kamu tahu siapa yang memanggilmu. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman. Hari ini tujuan hidup bukan sekedar sukses. Tapi tujuan hidup adalah setia sampai akhir. Karena mudah untuk hari-hari ini di-distract dengan hal-hal yang dunia offer. Tapi saya rindu, biarlah kebenaran firman pada kesempatan siang ini. Mungkin saya singkat, tapi saya percaya bahwa ada satu pesan yang Tuhan mau sampai dalam setiap kehidupan kita. Running for a purpose. Arah yang memberi kekuatan. Running with passion. Karena desperation builds dedication. Running to the finish line. Faithfulness is the real victory. Kalau hari ini saya boleh bertanya kepada saudara. Ada dari saudara yang merasa capek. Ada dari saudara yang mau nyerah. Ada dari saudara yang lupa kenapa saudara mulai. Apapun itu bentuknya. Pelayanan, pekerjaan, mimpi yang selama ini that you have prayed for, yang saudara doakan. Saya ingin saudara dengar kalimat ini. Tuhan gak manggil saudara untuk lari sendirian. Dia gak panggil untuk lari tanpa arah. Dia gak panggil untuk saudara lari karena takut. Tapi dia panggil untuk kita berlari bersama dengan Dia. Menuju tujuan Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan. Yesaya 40:31. Tapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Sudah mau hampir menutup tahun 2025. Hari ini saya mau beri saudara semangat bahwa saudara nggak lari dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara sedang berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya siapapun saudara hari ini, jangan patah semangat di tengah. Jangan menyerah dari apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Karena saudara tidak sedang lari from something. You're running towards Jesus. Saudara sedang berlari menuju kepada anugerah Tuhan Yesus. Menyatakan kebaikannya berlimpah-limpah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshipers untuk maju ke depan. What are you running for? Saudara lari untuk apa? Ngapain saudara lakukan apa yang saudara lakukan? Setiap hari berjuang. Setiap hari melakukan rutinitas yang berulang. Setiap hari terus menerus berada di satu keadaan yang serupa. Dan kalau ada dari saudara yang berkata bahwa dah ditinggalkan saja, menyerah saja. Atau dalam keluarga, dalam pernikahan bahkan kau berkata, sudah selesai saja. Tapi izinkan saya berkata bahwa kau nggak lari dari apa yang selama ini mau menghancurkanmu. Kau berlari itu karena Tuhan yang mau menyatakan karyanya dalam hidup saudara. Mungkin hari-hari ini bukanlah hari yang mudah. Semua aspek usaha sedang alami keadaan yang kurang baik. Tapi disitulah ketahanan kita diuji. Tapi disitulah kesetiaan kita dipertaruhkan. Disitulah keteguhan kita menanti janji Tuhan diuji. Siapapun saudara hari-hari ini, saya percaya bahwa ada pesan yang Tuhan mau nyatakan dalam hati saudara. Dan biarlah ditemukan semua saudara yang ibadah hari ini menjadi pribadi yang tetap setia. Setuju katakan amin. Tengok kanan kiri katakan, ditemukan kamu adalah yang setia. Sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah angin
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama dengan iman kita bangkit berdiri berkata, Melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. sekali lagi dengan iman. Melayani, mengasihi-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Berapa banyak dari saudara hari ini yang sedang berlari dari something? Masa lalu yang menghantui, kegagalan yang terus membayang-bayangi, rasa takut yang membawamu berdiam tempat. Tapi hari ini Tuhan mau memberikan satu vision dalam hidup saudara. Saya percaya bahwa sudah bukan waktunya lagi kita berlari dari hadapan Tuhan. Tapi sekarang adalah waktunya for you to run towards your plan. Kita berlari menuju panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengemban
rencana yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Baik itu untuk mulai melayani, baik itu untuk mulai mengambil langkah keluar dari addiction saudara, baik itu mengambil langkah untuk memiliki manusia baru dan meninggalkan semua yang lalu berlalu, baik itu mulai kembali hidup dalam anugerah Tuhan, keluar dari jerat belenggu, menangkap burung yang iblis coba hancurkan hidupmu. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Apapun yang menjadi ketakutan mereka, apapun yang menjadi kegelisahan mereka, hari ini biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang melihat karya salib Kristus yang sempurna dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bukan lagi lari dari keadaan, tapi mereka lari kepada panggilan Kristus yang sempurna atas setiap kehidupan mereka. Rencana Tuhan atas kehidupan mereka dinyatakan terjadi, bahwa mereka akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Walaupun ada badai, walaupun ada goncangan, mereka akan tetap terbang semakin hari semakin tinggi. Karena anugerah Tuhan yang akan menopang kehidupan mereka. Walaupun akan ada resesi, walaupun akan ada kesukaran, tetapi tingkap-tingkap langit di surga Tuhan curahkan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam anugerah Yeshua HaMashiach. Kami berdoa saat ini juga, apapun sakit penyakit yang sedang ada dalam tubuh mereka, aku deklarasikan dengan iman, sehat, sembuh, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkatakan berkat bagi keluarga-keluarga di tempat ini. Setiap hubungan yang tercerai-berai hari ini juga di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan mampu pulihkan, Tuhan mampu untuk kembalikan kasih mula-mula dalam keluarga mereka saat ini. Tuhan, mereka alami karya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya sudah terlalu lama running away, berlari menjauh. Tapi biarlah hari ini kami mau berlari kepada panggilan Kristus. Saya melihat bahwa ada satu gambaran visi di roh saya. Ada satu padang rumput yang hijau. Ada angin yang sepoi-sepoi. Tapi di balik itu ada sebuah jembatan. Jembatannya nggak besar, hanya 1 atau 2 potong kayu saja. Dan sebelum jembatan itu, ada tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang mati. Ada seekor domba yang diperhadapkan dengan pilihan. Antara dia mau menyeberang, tapi dia takut jatuh. Karena di sebelah jembatan itu adalah jurang. Apakah dia tetap mau berada di tempat yang tandus dan gersang? Domba itu kurus, kering. Sepertinya dia kelelahan. Saya nggak tahu ini untuk siapa, tapi saya percaya bahwa ada tangan Tuhan yang sedang mau gandeng saudara untuk nyebrangi jembatan itu. Ada tangan Tuhan yang membawa saudara melihat bahwa ada penyediaan Tuhan yang begitu dahsyat atas setiap kehidupan saudara. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berbahasa roh sama Tuhan. Tuhan, lawat anak-anak-Mu saat ini juga. Lawat setiap anak-anak-Mu detik ini.
milikilah keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Tuhan nunggu saudara to take the first step. Saya keinget akan sebuah cerita di mana ketika Joshua mau melalui sungai Yordan, ada Lewi yang harus masuk ke dalam air untuk akhirnya sungai itu kemudian menjadi kering. Tapi tanpa kaki itu diletakkan dalam air, sungainya nggak kering, arusnya deras. Hari ini, take the first step with God. Bukan lagi waktunya mengandalkan asetmu, bukan lagi mengandalkan kemampuanmu, bukan lagi mengandalkan kenalanmu. Tapi waktunya sekarang berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah hidup saudara. Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu kesempatan. Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara. Kalau Tuhan sudah memberkati, gak ada satupun yang bisa menggagalkan. Gak ada satupun yang bisa menutup. Bahkan gak ada satupun yang bisa mencuri dari hidup saudara. Tuhan mau berkati saudara. Tuhan mau pulihkan saudara. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah. 1 menit tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima anugerahnya terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk visi yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru, untuk pengharapan atas hidup kami. Kami tahu bahwa desperation, birth dedication. Ketika kami mulai desperate, di situ dedikasi muncul. Untuk kami tetap teguh berdiri, untuk kami tetap melakukan sampai kapanpun anugerah Tuhan yang memberi kami kekuatan yang baru. Dengan kepak sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau yang memeteraikan kebenaran firman ini dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan hanya dalam anugerah Yeshua HaMashiach kami bersyukur, kami berdoa. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh berkata, Yeshua HaMashiach bless you.